Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para mahasiswa. Semoga sehat dan sinyalnya kuat. Dalam satu semester ini kita akan kembali kuliah daring yang semoga saja tidak garing. Kuliah dari rumah semoga bisa kita jalani dengan amanah. Meski makin lelah, asalkan lillah, insya Allah diganjar jannah. Mari berbarui niat untuk Allah semata. Kuliah bukan sekedar mengejar IPK. Hidup tak melulu soal angka-angka. Niatkan kuliah sebagai sarana memantaskan diri sebagai hambanya. Terdengar klise memang, tapi kadang kita perlu selalu diingatkan, dikuatkan. Jika motivasinya bukan surga, tentu saja kuliah dari rumah hanyalah sumber petaka, sumber keluh kesah, tiada habisnya. Sudah 3 semester dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Kita tidak bisa berharap kehidupan tiba-tiba menjadi baik. Kitalah yang mesti menyikapi ini dengan lebih baik. Jika tidak ada pundak untuk bersandar, masih ada bumi untuk mengubur diri. Masih ada bumi untuk bermunajat pada ilahi. Duh Gusti, kenapa di perkuliahan pertama ini saya malah baca puisi? Ya, mendinganlah ya. Daripada langsung materi, bisa-bisa para mahasiswa demonstrasi. Di masa-masa sulit ini kita boleh jadi makin banyak sambat atau bertambah kuat. Saat pasukan muslim yang hanya 3.000-an orang dikepung musuh yang konon hampir 70 kali lipat jumlahnya, kala itulah Khalid bin Walid memulai debutnya sebagai jenderal muslim terbaik sepanjang masa. Ketika muslim Madinah gelisah dikepung musuh dari berbagai arah, tampillah Salman Al-Farisi dengan idenya yang mengurai masalah. Muslimin membuat parit yang membuat pasukan musuh yang jadi sulit. Pandemi ini bisa jadi sebab keluarnya potensi yang belum kita ketahui, asalkan kita fokus pada kesempatan, bukan kesempitan. Dalam buku Hamka's Great Story, dikisahkan bagaimana perjalanan Hamka merampungkan tafsir Al-Azhar dalam penjara Republik ini. Kisah serupa juga dilakoni Said Qutb yang menulis Fi'lil Quran dalam kurungan Gamal Abdul Nasir. Berabad sebelumnya, ulama besar Ibnu Taimiyah yang 12 kali di penjara juga banyak menulis karya dalam jeruji besi penguasa. Tak jarang buku-buku kenamaan ditulis ketika penulisnya dalam masa berat bahkan sekarat. Syair paling indah lahir dari mereka yang patah hati berdarah-darah. Apalah yang hendak dicari dari orang-orang yang menganggap hidup tiada arti selain waktu menunggu mati, merindui ilahi? Bukankah sebaik-baik karya adalah yang dipersembahkan kepada Tuhan saja? Masa bodoh dengan pujian dan celah. Jika kita berpikir bahwa kita bisa saja tiba-tiba terkena corona, kemudian meninggalkan dunia ini, maka hendaklah kita berusaha mencetak sejarah, menciptakan sejarah, memberikan peninggalan terbaik bagi orang-orang setelah kita. Jika kita sedang dikepung situasi pelik, butuh peluk, mungkin itulah waktunya karya kita terbentuk. Jika sedih mengiris, bolehlah nangis, meringis. Tapi lebih baik kita menulis. Kuliah dari rumah memang bikin ambiar, tapi momen ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikan diri. Membuktikan diri kalian sebagai mahasiswa pembelajar. Pembelajar dewasa yang tidak harus disuapi oleh dosennya. Perkuliahan kita mungkin tidak mudah, tapi jika kita tidak menyerah, hasilnya insya Allah indah, seperti cinta. Nah, ia senantiasa menyemai kisah istimewa walau tak selalu berakhir dengan aku terima nikahnya. Kalahkan dirimu di masa lalu, rencanakan perbaikan, lakukan kebaikan. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Jika tidak disibukkan dengan kebaikan, berarti sedang lalai dalam keburukan. Hidup tidak punya titik tengah antara maksiat dan taat. Kita selalu berada di dalam salah satunya. Pilih yang benar, meski itu sukar. Kuliah itu amanah, jangan dilakoni setengah-setengah. Raihlah capaian baru yang tidak bisa dilakoni oleh dirimu yang lalu. Insya Allah ilahi meridhoi. Kesannya islami sekali ya. Ya wajar lah, kan saya dosen PAI. Kita perlu mematut-matutkan diri. Ya, selamat merayakan ilmu pengetahuan. Kuat dilakoni, ora kuat disabari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.